Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Buah api es asparagus. Di belakang pintu kayu adalah ruangan luas yang ditutupi oleh cahaya fluoresen yang redup. Xiao Yan perlahan berjalan, saat dia menatap ke segala arah. Kejutan berangsur-angsur melonjak di wajahnya. Dinding bagian dalam dari seluruh ruangan dibungkus oleh lapisan batu giok berwarna putih krem. Bahkan tanah di bawah kakinya disatukan oleh potongan-potongan batu giok putih yang tersusun rapi tanpa adanya garis retakan. Cahaya neon redup itu sebenarnya dipancarkan dari potongan batu giok putih ini. Karya agung yang luar biasa. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan berseru pada dirinya sendiri. Potongan giok putih ini sangat mahal. Namun, ternyata cukup efektif bila digunakan untuk mengawetkan bahan obat. Dalam lingkungan kedap udara semacam ini, ramuan obat yang berharga ini tidak akan kehilangan sedikit pun efek obatnya. Selain itu, waktu penyimpanannya sangat lama. Pengaturan semacam ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan penggunaan cincin penyimpanan Xiao Yan untuk menyimpan bahan obat. Ruangan luas yang dikelilingi oleh batu giok putih memiliki beberapa trotoar. Diposisikan di kedua sisi jalan setapak adalah rak tinggi dan besar yang dibangun dengan batu giok putih. Xiao Yan secara acak memasuki salah satu dari mereka dan tatapannya mengarah ke rak. Segera, berbagai ramuan obat unik, yang sekilas bisa dikenali sebagai sangat langka, diam-diam ditempatkan di sana. Berbagai wewangian obat dengan aroma yang berbeda mengalir keluar. Yin Magical Flame Grass, Purple Spirit Plastic Flower, ini tampaknya disebut Cold Blood Fruit. Langkah kaki Xiao Yan mengikuti jalan setapak di sebelah rak saat dia perlahan berjalan. Berbagai bahan obat unik yang ditempatkan di dalamnya menyebabkan kejutan di wajah Xiao Yan menjadi semakin padat. Pada akhirnya, dia bahkan tidak dapat menyebutkan beberapa bahan obat. Namun, dari wangian obat yang dikeluarkan bahan obat ini, orang dapat mengatakan bahwa mereka termasuk dalam sejenis obat mujarab di mana orang tidak dapat menemukan satu dari 10.000 bahan obat. Xiao Yan selesai berjalan di satu koridor setelah menghabiskan hampir 10 menit. Meskipun buah api es asparagus yang dia butuhkan tidak ada, berbagai bahan obat lain yang sangat langka itu menyebabkan jantung Xiao Yan berdetak jauh lebih cepat. Tenggorokan Xiao Yan berguling saat dia menelan seteguk air liur. Jika bukan karena alasannya yang masih ada, sepertinya dia tidak akan bisa menahan untuk menyimpan semua bahan obat ini ke dalam cincin penyimpanannya. Namun, pikiran ini ditekan olehnya saat itu melintas di dalam hatinya. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu seperti itu, sepertinya dia tidak akan bisa tinggal di akademi dalam lebih lama lagi. Jika ini masalahnya, masalah dia yang ingin mendapatkan Flame Heart Flame juga akan gagal. Bahan-bahan obat ini mungkin berharga dan langka, tetapi sangat pucat jika dibandingkan dengan yang terakhir. Mata Xiao Yan menatap tajam ke cabang pohon kering yang berwarna merah darah dan membentuk-bentuk bengkok yang tampak seperti ular piton yang berkelok-kelok. Kecepatan keluarnya air liur di mulutnya menjadi lebih cepat. Dia mengenal hal ini, Yao Lao pernah memberitahunya bahwa Blood Python Branch ini adalah bahan obat yang sangat langka. Selain itu adalah bahan utama untuk menyempurnakan pil Douling. Pil Douling pada dasarnya adalah salah satu pil obat tingkat 6 yang paling dicari di benua Douqi. Pil obat semacam ini hanya bisa dikonsumsi di dalam kelas Douwang. Selama seseorang mengonsumsi satu pil selama periode waktu ini, seseorang akan dapat menaikkan levelnya dengan 1 bintang tanpa risiko apapun. Tentu saja, seseorang hanya dapat mengkonsumsi 1 di dalam kelas ini. Jika seseorang mengkonsumsi lebih dari itu, seseorang hanya akan membuang pil karena resistensi terhadap efek obat yang telah terbentuk. Bayangkan,
Menaikkan satu level di kelas doang adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat dicapai bahkan dengan beberapa tahun. Namun, pil obat kecil ini bisa menyelamatkan akumulasi bertahun-tahun. Selain itu, tidak ada efek samping. Elit doang itu tidak bisa membantu tetapi menjadi gila karenanya. Saya bisa melihat, tapi tidak bisa menyentuh. Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk mengalihkan pandangannya dari Blood Pit Horn Brands. Dia tertawa pahit sebelum dengan paksa membalikkan tubuhnya dan memaksa dirinya berjalan ke koridor lain untuk mencari bahan obat yang dia butuhkan. Ada hampir 6 hingga 7 jalan setapak di seluruh ruang giok putih yang luas dengan lebih dari 100 jenis bahan obat ditempatkan di atasnya. Apalagi, semuanya dari kategori yang sangat langka. Xiao Yan berjalan menyusuri koridor demi koridor. Gerakan langkah kakinya tiba-tiba berhenti di koridor terakhir saat matanya bersinar saat dia menatap rak di depannya. Di rak ada piring giok yang sangat indah dengan buah seukuran telapak tangan diletakkan di atasnya. Buah ini ternyata cukup unik. Setengahnya berwarna merah sedangkan separuh lainnya berwarna putih. Xiao Yan bisa merasakan panas merembes keluar dari sisi berwarna merah meskipun dia berjarak 2 kaki. Sisi berwarna putih, di sisi lain, memancarkan suhu sedingin es yang sama sekali berbeda. Kedua afinitas yang sangat berbeda ini digabungkan dengan sempurna menjadi satu buah. Harus dikatakan bahwa alam benar-benar unik dan tak tertandingi. Selain itu, ada tanda garis samar menyebar di permukaan buah ini yang mengandung 2 kesamaan es dan api. Garis-garis ini ada di semua tempat dan tampaknya memiliki pola tersembunyi tertentu. Namun, jika seseorang mempelajarinya dengan hati-hati, seseorang akan melihat sekelompok kekacauan total yang tidak dapat dipahami. Xiao Yan terkejut saat melihat buah unik ini. Meskipun Xiao Yan belum pernah melihat apa yang disebut buah api es asparagus sebelumnya, dia masih bisa menyimpulkan dari deskripsi Xiao bahwa benda di depannya harus menjadi bahan obat terakhir yang dia cari dengan getir, buah api es asparagus. Saya akhirnya menemukannya. Akademi dalam ini memang memiliki banyak koleksi. Ia bahkan mampu memiliki ramuan obat yang langka. Kegembiraan di wajah Xiao Yan sulit disembunyikan. Dia menggosok tangannya dengan penuh semangat dan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan buah api es asparagus. Namun, dia baru saja mengulurkan tangannya ketika tangan yang sangat halus dan kecil sepertinya muncul entah dari mana dan mengambil buah api es asparagus dari piring giok di bawah tatapan Xiao Yan yang tak tertandingi. Xiao Yan sebenarnya tidak dapat bereaksi pada saat targetnya direnggut. Tatapannya menatap piring giok kosong itu dengan tatapan kosong. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh seperti kilat. Tatapannya menimbulkan keterkejutan saat dia melihat ke samping. Sudut mulut Xiao Yan berkedut sedikit saat tatapannya yang terkejut melihat pemilik tangan kecil di sampingnya. Orang yang muncul di samping Xiao Yan adalah seorang gadis muda dengan pakaian putih yang setinggi pinggangnya. Gadis kecil itu tampaknya berusia 12 hingga 13 tahun. Rambut ungu pucatnya dibiarkan sampai ke pinggang dan wajahnya sangat lembut. Penampilan gadis itu cantik, putih, dan jernih, dan sepasang mata hitam berairnya berkedip pada Xiao Yan. Tampaknya memiliki kekuatan iblis yang menyebabkan guncangan di hati Xiao Yan secara bertahap menghilang. Tenggorokan Xiao Yan menggulung sedikit. Tatapannya beralih ke bawah perlahan hanya untuk menemukan bahwa tangan kiri gadis kecil itu memegang bahan obat berwarna emas yang tampaknya memiliki afinitas emas. Tangan kanannya dengan erat mengepalkan target perjalanannya saat ini, buah api es asparagus. Xiao Yan mengedipkan matanya. Dia mengingat kejadian itu sebelumnya dan kejutan tiba-tiba memenuhi hatinya. Kapan gadis kecil ini muncul di sisinya? Jika dia tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil buah api es asparagus sebelumnya, kemungkinan dia masih tidak menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri di sampingnya.
Gadis kecil berpakaian putih itu membuka matanya yang besar dan polos dan mengamati Xiao Yan sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba mengambil ramuan obat yang tampak seperti emas di tangannya dan meletakkannya di mulut kecilnya. Dari kelihatannya, dia benar-benar berpikir untuk menggigitnya. "Jangan!" teriak Xiao Yan sebagai aksi refleks saat melihat aksi gadis kecil itu. Dia mengenali ramuan itu. Itu adalah ramuan obat langka bernama Heart Gold Peu. Itu bisa digunakan untuk memurnikan obat tetapi tubuhnya sekeras logam. Lupakan tentang menggunakan gigi untuk menggigitnya. Bahkan nyala api biasa tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Gadis kecil itu benar-benar mengabaikan tangisan Xiao Yan. Giginya yang rapi, seputih salju, dan kecil digigit dengan kekuatan besar. Segera, suara jernih seperti batu gunung yang pecah mulai bergema di dalam ruangan yang luas. Xiao Yan tumpul saat dia melihat celah kecil di Heart Gold Peu. Orang masih bisa melihat bekas gigi di tempat celah itu. Tetesan cairan warna kuning keemasan menetes keluar dari celah dan mendarat di lantai batu giok seputih salju, tampak sangat mencolok. Berderit, berderit. Mulut gadis kecil itu membungkus Heart Gold Peu yang telah dia gigit dan giginya berulang-ulang. Seutas cairan kuning keemasan keluar dari sudut mulutnya. Akhirnya, itu menetes ke dagunya. Peu emas keras, logam keras itu seperti camilan biasa di mulut gadis kecil ini karena dengan mudah dikunyah menjadi beberapa bagian sebelum ditelan ke dalam perutnya. Tatapan kosong Xiao Yan berlanjut untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia perlahan pulih. Saat dia mengamati cairan kuning keemasan di sudut mulut gadis berpakaian putih di depannya, dia merasakan sakit hati yang luar biasa. Bukankah ini terlalu menyia-nyiakan hal-hal yang langka secara alami? Gadis kecil berpakaian putih menggunakan punggung tangannya yang merah muda untuk menggosok cairan kuning keemasan dari sudut mulutnya. Dia melirik Xiao Yan. Ada sedikit ketidakpedulian di matanya yang besar dan hitam pekat. Setelah itu, dia sekali lagi mengangkat buah api es asparagus di tangannya yang lain. Dia membuka mulut kecilnya dan tampaknya benar-benar berniat untuk menggigit benda ini. Tindakan gadis kecil itu langsung mengejutkan Xiao Yan hingga dilanda teror. Buah api es asparagus, ini adalah sesuatu yang dia temukan dengan susah payah. Jika dia hanya menggigit seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia bisa menemukan yang kedua? "Jangan makan itu!" Xiao Yan berteriak sekali lagi. Xiao Yan tidak bisa diganggu oleh kondisi aneh gadis kecil di depannya. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan meraih buah api es asparagus. Tangannya baru saja terulur ketika tangan kecil gadis kecil itu, yang masih memegang peu emas keras, terulur seperti kilat. Akhirnya, dia mengulurkan dua jari putih salju dan dengan lembut mencengkeram telapak tangan Xiao Yan. Meski tindakan gadis kecil itu cukup ringan dan lincah, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah saat kedua jarinya mencengkeramnya. Dia mencoba menarik tangannya dengan sekuat tenaga, tetapi itu tidak menyebabkan gadis kecil itu bahkan sedikit menggerakkan tangannya. Segera, kejutan tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya. Ini, monster macam apa gadis kecil ini? Dia benar-benar memiliki kekuatan yang bahkan tidak dimiliki Douang di usia yang begitu muda. Ini, sebuah pikiran dengan cepat berputar di sekitar hatinya saat dia merasakan punggungnya berkeringat dingin. Mulut kecil gadis kecil berpakaian putih itu bergerak sedikit setelah mencengkeram telapak tangan Xiao Yan. Suara lembut bergerak yang tajam dari seorang gadis kecil membawa ketidakpedulian seperti yang terdengar di dalam ruangan. Xiao Yan tidak tahu apakah dia salah, tapi dia bahkan merasa bahwa suara lembut ini mengandung niat membunuh. "Kamu ingin mengambil barang saya? Silakan pergi ke..." Tindakan gadis kecil itu langsung mengejutkan Xiao Yan hingga dilanda teror. Buah api es asparagus, ini adalah sesuatu yang dia temukan dengan susah payah.
Jika dia hanya menggigit seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia bisa menemukan yang kedua? Jangan makan itu! Xiao Yan berteriak sekali lagi. Xiao Yan tidak bisa diganggu oleh kondisi aneh gadis kecil di depannya. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan meraih buah api es asparagus. Tangannya baru saja terulur ketika tangan kecil gadis kecil itu, yang masih memegang peu emas keras, terulur seperti kilat. Akhirnya, dia mengulurkan dua jari putih salju dan dengan lembut mencengkeram telapak tangan Xiao Yan. Meski tindakan gadis kecil itu cukup ringan dan lincah, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah saat kedua jarinya mencengkeramnya. Dia mencoba menarik tangannya dengan sekuat tenaga, tetapi itu tidak menyebabkan gadis kecil itu bahkan sedikit menggerakkan tangannya. Segera, kejutan tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya. Ini, monster macam apa gadis kecil ini? Dia benar-benar memiliki kekuatan yang bahkan tidak dimiliki Douang di usia yang begitu muda. Ini, sebuah pikiran dengan cepat berputar di sekitar hatinya saat dia merasakan punggungnya berkeringat dingin. Mulut kecil gadis kecil berpakaian putih itu bergerak sedikit setelah mencengkeram telapak tangan Xiao Yan. Suara lembut bergerak yang tajam dari seorang gadis kecil membawa ketidakpedulian seperti yang terdengar di dalam ruangan. Xiao Yan tidak tahu apakah dia salah, tapi dia bahkan merasa bahwa suara lembut ini mengandung niat membunuh. Kamu ingin mengambil barang saya? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.